Assalamualaikum pemirsa semuanya, apa kabar? Kangen banget nih, semoga pemirsa semua sehat di rumah dan keluarganya juga semuanya sehat. Aku hari ini, sedang apa? Perjuangan cinta dalam iman yang berbeda, jadi sedang memperjuangkan cinta yang beda iman ya. Nah ini aku lagi premier hari ini film Lokananta teman-teman. Film yang syuting di saat pandemi, alhamdulillah kan tayang sekarang dari sebuah daerah bernama Manado yang kuat sekali dan mungkin banyak banget yang relate dengan percintaan yang beda keyakinan. Nah, aku di sini berperan sebagai Safir ya. Safir ini seorang tokoh yang sangat pantas dijadikan pasangan, Safir ya gitu. Safir, Syakir 11-12. Nah, dia sangat cocok dijadikan pasangan, kenapa? Karena dia disiapkan menjadi jodoh dari karakter perempuannya yang backgroundnya juga memiliki keyakinan atau memiliki agama Islam gitu. Nah, Safir ini tokoh yang paham agama, yang soleh di film ini, dijodohkan dengan seorang wanita yang paham agama, tapi justru wanita yang paham agama ini memilih laki-laki yang beda agama atau beda keyakinan. Jadi konflik yang seru tapi dibalut dibungkus dengan pasti skenario dan cerita yang menarik dan tidak menyinggung. Jadi pas banget buat anak-anak muda yang mungkin masih terjebak dalam percintaan beda agama. Bingung nih kalau jalan mau ngapain. Nah, ajak aja nonton film Lokananta. Siapa tahu ada alasan-alasan yang membuat kalian untuk terus atau mundur secara perlahan gitu. Nah, di film ini gue sebagai cameo. Cameo itu dalam sebuah film adalah mungkin bahasa gampangnya adalah bintang tamu lah. Gitu. Jadi gue menjadi bumbu dalam film ini, bukan sebagai plot utama, tapi kehadiran gue justru di sini sangat mempengaruhi seluruh plot cerita karena plot utamanya juga bersinggungan dengan gue. Tapi di sini gue hanya sebagai cameo. Gitu. Memang support film-film daerah. Film-film apalagi ini film Manado gitu kan. Kita masih jarang banget kayaknya lihat di bioskop. Batak sudah, Sunda udah, Jawa udah. Nah sekarang Manado gitu. Tipe orang yang selektif buat menerima film gak sih, lihat judulnya atau mungkin isinya seperti apa skripnya? Gua tidak selektif dalam memilih sebuah proyek karya baik di TV maupun di layar lebar karena umur gua yang masih sangat-sangat muda, belum saatnya mungkin gue untuk memiliki idealis yang cukup tinggi. Walaupun bagi gue sendiri, alhamdulillah kemarin sudah membuat film sebagai produser, sutradara. Tapi itu gue jadikan sebagai hobi dan memang idealis gue sebagai diri sendiri gitu. Tapi ketika gue berada di industri, ketika saya berada di film atau di TV, ya tugas saya adalah berkarya sebanyak-banyaknya di umur yang muda. Makanya nggak pengaruh mau itu filmnya gimana dan apalagi kita sebagai orang berkesenian atau orang perfilman, kita yakin setiap film punya pasarnya dan setiap pasar itu pasti ada filmnya masing-masing. Buat gue ini aneh tapi buat pasar itu mungkin ada yang relate pasti dari setiap skenario perfilman karena film itu kan adalah capture dari cerita kehidupan orang sehari-hari gitu. Horor udah pernah belum sih? Nah itu dia menariknya, gue setiap pengen main film horor selalu nggak jadi, hampir puluhan kali ya tawaran film horor selalu nggak jadi karena kadang dalam diri gue juga ada hal-hal yang bagi gue horor ini bertentangan dengan keyakinan atau bertentangan dengan agama. Kayak contoh tempat-tempat ibadah yang dirasuki setan, menurut gue itu sangat enggak banget buat gue karena kalau tempat ibadah dirasuki setan, di mana lagi orang bisa merasakan keamanan. Jadi kadang gue nggak menolak diri gue, tapi gue bilang ya Allah kalau emang engkau ridho saya main di project ini ya udah gitu. Tapi ya nyatanya belum ada satupun yang jadi dan itu pasti pilihan production house-nya juga pilihan yang bijak gitu. Tapi gue sangat menunggu dan bahkan gue pengen membuat sebuah dobrakan horor yang luar biasa, apalagi gue nanti akan belajar juga dengan Joko Anwar dan beberapa yang ahli-ahli lainnya karena berhubung gue juga masih muda, minim pengalaman,
Tapi seenggaknya gue pengen bikin sebuah dobrakan horor nantinya. Tapi gue tunggu production house yang mau memainkan gue dalam peran horor, sangat-sangat gue tunggu gitu. Sorry, Pramana kemarin sempat jadi kori di akad nikahnya Torik sama Alia. Terpilih jadi kori itu suatu kebanggaan sendiri nggak sih buat lu? Iya, by the way baru banget kemarin pemirsa, alhamdulillah dadakan gue jadi kori di nikahannya salah satu public figure kita, influencer kita, teman kita juga, Torik Halilintar dan Alia Mas Said, pengantin baru. Baru kemarin nih, sampai baju aja kayaknya masih kemarin nih. Jadi itu apa ya? Gue sebenarnya mungkin bisa dibilang duluan tahu gitu sebelum yang lain, karena pas waktu itu gue sempet ngojok-ngojokin juga, udah tahun ini aja gue bilang gitu kan, lu mau ngapain lagi, gue bilang lu udah tinggal sendiri pasti sepi kan, gue bilang iya Kir, rencana gue tahun ini. Ya udah gue bilang gue yang ngaji, gue ngasih kado ngaji aja, gue bilang gue ngasih kado ayat suci, lu kan dikasih yang lain lu udah punya semua, gue bilang udah gue mau ngasih kado ayat suci Al-Quran, supaya gue pengen jadi bagian dalam rahmat dan keberkahan dalam pernikahan lu. Dan kaget juga ternyata pas gue ngaji, depan gue presiden nih gitu, sempet deg-degan juga ya kan. Tapi gue pikir ya udahlah, ketika membacakan ayat suci Al-Quran kita semua sama di mata Allah. Akhirnya ya udah gue memberanikan diri mencoba bodo amat dengan siapapun tamunya, dan alhamdulillah gue niat memang ngaji di nikahan itu karena Allah, dan memang khusus buat temen gue. Jadi ya alhamdulillah lancar, dan gue nggak expect itu ternyata viral. Dan astagfirullahaladzim, semoga Allah jaga gue dari merasa ria atau bangga diri, karena itu masih banyak kurangnya jujur. Tapi semoga itu jadi motivasi lah buat yang lain, buat jadi kori-kori atau yang baca Quran gak selalu yang tua, tapi yang muda juga bisa, dan juga harus bisa sebenarnya membaca Al-Quran, apalagi di momen-momen penting gitu. Seru banget sih, seru, first pengalaman kayaknya. Persiapannya mungkin lu terus pemilihan suratnya gitu. Persiapannya itu super dadakan ngaji di nikahan Torik, karena ayat langsung ditentuin sama Toriknya. Ayat ditentuin sama Toriknya, sama timnya. An-Nisa kalau nggak salah ayat 1 dan Ar-Rum ayat 21. Dan itu kan kalau di acara-acara gitu kadang kita kalau imam kan biasanya baca tartil gitu, a'udzubillah. Tapi kalau di acara nikahan gitu harus yang tilawah kan, yang bismillah. Nah untungnya alhamdulillah pas kecil gue pernah diajak orang tua untuk belajar itu di Aceh ya kan. Jadi anak-anak kecil di Aceh itu pasti belajar tilawah. Nah akhirnya belajar lah. Itu udah lama banget kan pas kecil. Jadi mencoba mengingat-ingat kembali. Udah tuh cuman semalam belajarnya, karena Torik ngabarin Hamin 2. Padahal gue bercanda doang kan waktu itu kan. Ternyata beneran. Dan gue pikir wah ini momen yang penting dalam hidup temen gue kan. Seumur hidup sekali gitu ya kan. Nggak tahu sih kalau mau 2 kali 3 kali. Tapi ini momen yang penting, jadi ya udah gue pengen jadi bagian yang penting itulah dalam hidup dia. Nah akhirnya udah gue pelajarin, malamnya udah nih bismillah. Pas ada Pak Jokowi di depan, buyar semuanya. Ada pas udah acara itu nggak tahu ya, tiba-tiba mungkin karena suasana jadi sangat hening gitu ya kan. Nggak tahu, itulah ternyata pernikahan kalau ada presiden ternyata suasana langsung berubah gitu ya kan. Tapi ya udah, karena alhamdulillah gue juga suka dengan kesederhanaan Pak Jokowi, Bapak Presiden kita, dan gue juga sudah pernah bertemu. Akhirnya gue tidak terlalu gugup, dan akhirnya alhamdulillah lancar. Dan ternyata banyak juga kori-kori nasional gitu kan, teman-teman yang nonton. Terus gue bilang aduh sorry banget, gue bilang itu gue buyar, gue bilang gitu, sorry kalau ada salah-salah. Enggak, bagus kata mereka. Kata gue ya itu berarti dari Allah bukan dari gue gitu, karena apa yang gue persiapin sama apa yang terjadi di lokasi pernikahan Torik itu sangat-sangat berbeda. Tapi ternyata itu yang masuk ke hati orang-orang gitu. Bahkan beberapa teman-teman artis juga akhirnya kita kenalan, apa mereka pengen belajar, dan itu menjadi sebuah hal yang Masya Allah. Jadi merasa terhormat gak sih, kan kori selain itu banyak ya, maksudnya banyak kori-kori juga yang lain, tapi lu yang merasa Dibilang merasa terhormat, gue bukan terhormat tapi merasa bangga. Dan terhormatnya apa ya, wah
Torik inget gitu loh sama candaan kita waktu itu gitu ya kan, bahwa gue pengen ngaji di nikahan dia buat kado dia gitu kan, pasti banyak yang lebih bagus dari gue gitu. Dan ketika viral ya gue takut juga sih, takut bahwa itu jadi nanti nggak jadi pahala, nggak jadi amal jariah buat gue. Jadi itu justru jadi dorongan gue buat, wah lu udah dikenal sebagai orang, sebagai kori, lu harus lebih belajar lagi, lebih menyempurnakan bacaan lu lagi gitu sih bagi gue. Pokoknya thanks banget Torik yang udah ngasih gue kesempatan buat ngaji di nikahan dan jadi syiar juga buat anak-anak muda. Iya. Oke, lihat terakhir lihat pasangan Torik Alia. Iya, terakhir lihat pasangan Torik dan Ali ya. Jujur kita Torik waktu itu kadang curhat kan. Dan terus akhirnya gue nanya gimana sosok Alia menurut lu gini-gini, dan ketika gue sudah melihat keyakinan, biasanya kan Torik bertemu beberapa wanita kan hanya ya coba jalanin dulu. Tapi ketika ini dia punya statement yang beda menurut gue, kayak ini kayaknya yang gue cari, ya udah kalau lu udah kayak gitu udah Bismillah lu ikut aja. Dan gue lihat juga gue tanya beberapa pertanyaan dan ternyata Alia punya kedewasaan di situ ya. Gue berharap semoga langgeng dan semoga dua-duanya bisa saling melengkapi gitu. Jadi sweet banget.